Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Jun dari channel Akasa Home. Nah, hari ini saya ingin mereview ke teman-teman salah satu klaster terbaru persembahan dari Summarecon Serpong, yaitu klaster Strozy. Nah, di belakang ini adalah rumah contoh dari klaster Strozy dengan dua tipe teman-teman, ukuran 7x12 dan 8x12. Selain itu, rumah ini juga disediakan attic room-nya teman-teman. Nah, seistimewa apa rumah ini nanti kita masuk ke dalam, kita lihat ya teman-teman rumah contoh dari Strozy ini. Untuk lokasinya sendiri teman-teman, Strozy terletak di kawasan Simfonia Summarecon Serpong. Nah, bagi teman-teman yang warga Gading Serpong, BSD dan sekitarnya mungkin sudah familiar ya kawasan Simfonia ini. Nah, bagi teman-teman yang belum tahu kawasan Simfonia, silakan mampir main-main ke sini, silakan kontak nomor yang ada di bawah ini. Oke teman-teman, tanpa berlama-lama kita langsung masuk ke dalam. Kita lihat semewah apa, seistimewa apa, dan sespesial apa klaster Strozy persembahan dari Summarecon Serpong. Yuk! Oke teman-teman, akhirnya kita udah sampai tepat di depan rumah contoh dari klaster Strozy dengan ukuran 7x12. Nah, untuk tipe-tipenya sendiri ini banyak banget teman-teman ya. Ada yang 7x12 dan 8x12 dengan beberapa tipe. Contohnya seperti yang di rumah contoh ini adalah tipe Premium Attic 1 teman-teman. Nah, Premium Attic 1 itu adalah tipe dengan penambahan opsional attic di lantai 3-nya. Begitu juga dengan fasad bagian lattice desainnya ini. Untuk bagian kisi-kisi kayu ini juga optional teman-teman. Jadi ada 3 pilihan bagi teman-teman yang ingin kisi-kisinya terlihat lebih jarang, itu bisa. Atau teman-teman mau kisi-kisinya terlihat lebih rapat, itu juga bisa. Karena fungsi daripada kisi-kisi ini sendiri adalah untuk menyejukkan area lantai 2. Selain itu juga untuk privasi bagi para penghuni di klaster Strozy ini. Oke, yuk sekarang kita maju sedikit masuk ke bagian area depan sini. Nah, untuk area depan ini sudah terdapat satu carport teman-teman, muat untuk satu mobil teman-teman ya. Dan selain itu juga terdapat satu tembok kecil ini sebagai untuk penanda nomor rumah, dan di baliknya ini adalah tempat tong sampah. Jadi dari luar klaster ini terlihat rapi banget karena tidak terlihat tong sampahnya. Selain itu teman-teman, untuk bagian kanopi ini juga teman-teman sudah dapatkan, namun tidak full seperti yang ada di rumah contoh ini. Oke teman-teman, sekarang kita maju lagi sedikit ke bagian area teras dan taman. Nah, untuk bagian teras ini juga salah satu spot yang sangat favorit ya teman-teman, karena teras ini cukup lebar dengan panjang 1,5 meter teman-teman. Dan di depannya ini view ke taman milik kita sendiri. Jadi untuk ngopi-ngopi bersantai di depan rumah ini sangat cocok banget teman-teman. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut bahas mengenai smart system atau smart home yang ada di rumah ini. Untuk rumah klaster Strozy ini sudah disematkan CCTV teman-teman di 2 titik ya, di area teras dan area dalam. Selain itu juga terdapat satu smart lock. Jadi pintu ini sudah menggunakan smart door lock. Oke, untuk pintunya sendiri udah engineering wood dengan kusen aluminium. Yuk sekarang kita masuk ke bagian dalamnya. Oke teman-teman, kita sekarang udah nyampe, udah berada di area living room dari Strozy ini. Nah, seperti yang teman-teman lihat, area living roomnya cukup luas ya teman-teman. Dan di sini open space juga karena nggak ada blocking sama sekali di sini. Serta teman-teman, untuk area sofa dan TV ini jarak pandangnya juga cukup luas ya teman-teman, cukup jauh karena ini kurang lebih lebarnya 4 meter teman-teman. Karena ini rumah lebar 7, untuk living room nih lebarnya 4 meter dan 3 meternya itu untuk kamar yang ada di sisi sebelah kanan. Oke, sekarang kita lanjut ke area kitchennya. Nah, seperti yang teman-teman lihat, area kitchen ini juga cukup luas ya teman-teman. Sudah ada meja island dan area memasaknya. Tapi teman-teman, kalau teman-teman beli rumah ini masih kosongan ya teman-teman. Untuk island, kitchen set ini semua teman-teman belum dapatkan karena nanti dapatnya kosongan. Tapi jangan khawatir teman-teman, karena sekarang Strozy masih masa launching teman-teman. Teman-teman akan mendapatkan bonus untuk voucher IKEA senilai 50 juta yang teman-teman bisa gunakan untuk membuat interior kitchen set dan untuk area dapur teman-teman. Jadi jangan khawatir. Selain itu teman-teman juga mendapatkan
air purifier. Nah, ini khusus untuk masa launching, promo launching dimulai di tanggal 15 Mei 2023 sampai dengan 4 Juni 2023. Jadi jangan lupakan tanggal penting ini teman-teman, karena teman-teman kalau melewati masa launching ini sayang banget teman-teman, dan pastinya harga rumahnya juga harga yang masih perdana. Nah, oke teman-teman, sekarang kita lanjut ke area sebelah ya teman-teman. Area sebelah sini sudah ada area diningnya. Jadi untuk area dining ini nggak langsung terlihat dari pintu depan teman-teman. Jadi ketika masuk ini posisinya ada di sebelah kanan. Jadi lebih private ya bagi teman-teman yang lagi makan keluarga. Di sini lebih private karena tidak terlihat dari area depan. Selain itu juga sudah terdapat area void di belakang teman-teman. Area void ini kurang lebih 1,1 meter lah teman-teman. Ini 1,1 meter area void. Jadi untuk sirkulasi udara sehingga rumah di dalam ini udaranya baik serta pencahayaannya juga sangat baik teman-teman. Oke, selain itu juga di lantai 1 ini sudah disediakan satu kamar mandi teman-teman. Nah, posisi kamar mandi ada di sini. Nah, ini adalah ruangan tersembunyi karena sudah di interior ya teman-teman. Tapi nanti teman-teman dapatkan kosongan. Jadi pintunya seperti biasa, bukan seperti ini. Nah, ini adalah area kamar mandinya. Kamar mandinya juga cukup luas teman-teman. Untuk sanitari juga sudah menggunakan Toto. Untuk keramiknya sendiri ini sama ya seperti yang ada di show unit. Hanya perbedaannya belum mendapatkan kaca ini dan pintunya. Nah, selain itu teman-teman di area bawah tangga seperti teman-teman lihat, di sini masih ada area storage teman-teman. Jadi bisa teman-teman gunakan untuk area penyimpanan atau seperti yang ada di rumah contoh ini. Jadi rumah contoh ini juga bisa memberikan kita referensi ya, rekomendasi mengenai tempat-tempat atau space yang bisa dijadikan ruangan penyimpanan maupun untuk area interior. Oke, satu lagi teman-teman, di lantai 1 terdapat satu kamar tidur. Nah, kamar tidurnya ini juga cukup luas teman-teman. Hanya saja kalau di rumah contoh ini dijadikan area kantor teman-teman. Jadi seperti office tapi balik lagi ke kebutuhan masing-masing. Dan satu lagi teman-teman, untuk pintunya ini kan sliding ya teman-teman. Ini khusus di rumah contoh aja. Jadi kalau teman-teman beli rumah ini nanti dapatnya seperti biasa ya. Di sini area ini tembok dan ini adalah pintu seperti biasa, bukan pintu sliding seperti yang ada di rumah contoh ini. Nah, untuk detailnya mengenai itu supaya nggak lupa silakan tanya-tanya lagi di nomor yang ada di bawah ini. Selain itu teman-teman, sebelum kita naik ke lantai 2, area tangga ini railingnya juga, ini kan kaca teman-teman. Nanti yang teman-teman dapatkan itu railing seperti biasa ya, yang besi, seperti besi hollow gitu. Jadi bukan kaca seperti ini. Untuk lantainya sendiri juga ini HT ya teman-teman, bukan keramik seperti yang ada di rumah contoh. Nah, oke, sekarang kita langsung lanjut ke lantai 2. Yuk, naik. Oke teman-teman, sekarang kita udah nyampe di lantai 2-nya Cluster Rosie. Nah, di lantai 2 ini seperti yang teman-teman lihat, di sini masih ada satu space yang cukup luas ya teman-teman. Di sini salah satu spot yang cukup favorit juga karena spot ini multifungsi. Bisa teman-teman jadikan ruang santai, ruang baca, seperti yang ada di show unit ini ya. Masih bisa ditaruh sofa, masih bisa taruh lemari. Kalau teman-teman yang suka baca, bisa taruh buku-buku, rak buku, atau untuk dijadikan tempat belajar bagi anak-anak. Nah, berhubung ini adalah premium attic 1, di lantai 2 ini terdapat 2 kamar tidur. Bagi teman-teman yang butuh kamar tidur 3 di lantai 2 itu juga bisa. Teman-teman bisa pilih di tipe premium attic 2. Itu terdapat total 4 kamar tidur. Nah, untuk detailnya nanti silakan WA di nomor yang ada di video kali ini. Nah, oke, sekarang kita masuk ke salah satu kamar dulu. Di sisi kanan ini terdapat satu kamar anak, teman-teman. Yuk kita masuk. Nah, ini kamar anaknya teman-teman. Kalau teman-teman perhatikan, ini laki banget teman-teman. Ini dengan desain anak laki-laki dengan interior yang sangat bagus teman-teman. Dan terdapat satu jendela di area belakang yang bisa akses ke area void. Jadi untuk pencahayaan dan sirkulasi udara di kamar anak ini sudah cukup bagus teman-teman. Dan sebagai informasi, untuk ini adalah desain interior ya teman-teman. Jadi nanti teman-teman dapatkan itu seperti biasa standar bentuknya persegi ya untuk kamarnya. Nah, sekarang kita lanjut ke master bedroom teman-teman.
ini adalah master bedroom terbaik. Kenapa? Karena dengan tipe 7x12 ini full teman-teman, lebarnya 7, full untuk kamar tidur. Makanya kita bilang ini master bedroom karena paling luas kamarnya. Dan masih terdapat satu balkon di area master bedroom ini. Nah, untuk sekat di tengah ini belum dapat ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman beli rumah ini plong. Jadi terkesan lebih luas lagi karena ini ada sekat, bisa ditempatkan untuk menonton TV. Tapi balik lagi ke kebutuhan dan selera teman-teman, butuh apa enggak sekat ini. Yuk sekarang kita masuk ke area sebelahnya. Nah, untuk area ini bisa dijadikan area untuk tata rias, atau kalau di show unit ini kita perhatikan dijadikan seperti mini office ya teman-teman untuk kerja. Dan di sini sudah ada juga lemari yang cukup luas space-nya. Jadi bagi para ibu-ibu jangan khawatir, dengan tipe 7x12 ini sudah sangat cukup untuk master bedroom-nya. Nah, di sini juga terdapat satu kamar mandi dalam teman-teman. Satu kamar mandi dalam ini yang bisa diakses dari luar juga. Jadi ini sharing ya teman-teman untuk kamar mandinya. Untuk sanitari ini juga udah menggunakan Toto teman-teman. Jadi jangan khawatir, ini udah kualitas yang sangat baik teman-teman. Oke teman-teman, sekarang kita udah selesai review untuk lantai 2-nya. Nah, untuk yang bagian terakhir kita akan review salah satu spot atau area yang menjadi area yang sangat unik dan favorit dan ciri khas dari klaster Strozzi ini. Apalagi kalau bukan etiknya. Oke, yuk kita langsung naik ke atas. Oke teman-teman, sekarang kita udah sampai di lantai 3. Nah, di sini sebelum kita masuk ke area etik yang Jun bilang tadi, di sini juga udah disediakan area wastafel dan satu kamar mandi teman-teman. Jadi bukan hanya powder room aja, di sini juga bisa digunakan untuk mandi. Jadi bagi teman-teman yang punya aktivitas di lantai 3 di area etik ini, nggak perlu khawatir naik turun hanya untuk ke toilet karena di sini sudah disediakan. Oke, sekarang kita lanjut masuk ke dalam ruangan etiknya. Yuk. Nah ini teman-teman, ini adalah ruangan etik yang merupakan ruangan paling favorit yang ada di klaster Strozzi ini. Nah, seperti yang Jun bilang tadi, etik room ini opsional teman-teman. Boleh teman-teman pakai atau enggak. Dan yang pasti harganya berbeda. Itu opsional, nanti silakan untuk detailnya tanya ke nomor yang ada di bawah ini. Nah, ini adalah ruangan etik yang terbagi menjadi dua teman-teman. Ini adalah area indoor dan ada satu lagi area outdoor. Untuk lantainya sendiri sudah mendapatkan laminated flooring seperti yang ada di rumah contoh ini. Tapi untuk furnish yang ada di area etik ini belum dapat ya teman-teman, ini masih kosongan. Tapi untuk jendela ini sudah dapat sama persis dengan yang ada di rumah contoh. Nah, sekarang kita lanjut ke area outdoornya. Nah, ini adalah area outdoor dari etik room ini teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang ingin karaokean, nonton, secara privacy itu bisa di bagian indoor yang tadi. Dan area outdoor ini bisa teman-teman jadikan area ngumpul-ngumpul bareng teman, mungkin untuk barbecue dan lain sebagainya. Bagi bapak-bapak ini pasti suka banget dengan area etik outdoor ini. Nah, sebagai informasi teman-teman, untuk etik room ini terdapat dua opsional ya teman-teman. Seperti yang ada di rumah contoh ini, kalau teman-teman lihat dia sekatnya itu ada di tengah. Jadi area indoornya di sebelah kanan, area outdoornya di sebelah kiri. Tapi bagi teman-teman yang ingin area outdoornya di balkon, di depan, itu juga bisa. Jadi ada optional A dan optional B. Tergantung selera dan kebutuhan teman-teman. Untuk yang balkon di depan, itu memang belum ada rumah contohnya. Nah, untuk detailnya nanti kita bisa kirimkan brosur, silakan WA di nomor di bawah ini. Oke, bagi teman-teman yang masih sangat penasaran dengan Strozzi ini,
boleh teman-teman silakan kontak nomor di bawah ini, kita janjian, nanti kita langsung lihat ke lokasi dan teman-teman bisa rasakan sendiri seistimewa apa area attic room yang ada di lantai 3, bahkan dengan keseluruhan rumahnya dari lantai 1, 2, dan 3. Nah, oke teman-teman, yang bagian terakhir ini yang sangat ditunggu-tunggu mengenai harga pastinya teman-teman. Untuk harganya sendiri dengan tipe 7x12 itu dimulai dari 2,4M teman-teman. 2,4M itu yang pasti belum dengan attic. Untuk teman-teman yang ingin optional attic itu pasti ada penambahan. Dan untuk lebar 8 dengan ukuran 8x12 itu harganya di 2,7M-an startnya. Nah, itu juga belum dengan attic tapi sudah include dengan PPN. Nah, berhubung mengenai cara bayar dan harga ini serta tipenya sangat banyak, teman-teman silakan kontak nomor di bawah ini, nanti kita akan kasih detail informasi mengenai cluster Strozzi ini, baik mengenai harga, tipe maupun promonya. Jangan lupa teman-teman, promo launching ini cuman sampai dengan tanggal 4 Juni teman-teman, dengan mendapatkan free voucher IKEA senilai 50 juta dan air purifier. Nah, bagi teman-teman yang ingin daftar NOP silakan kontak juga nomor di bawah ini. Oke teman-teman, sampai di sini dulu untuk review rumah di cluster Strozzi. Thank you for watching, sampai jumpa dan sukses selalu.